There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar nih? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dimanapun kalian berada ya. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah ya teman-teman, hari ini aku masih bisa share lagi ya aktivitas aku sebagai seorang ibu rumah tangga dengan 3 anak balita yang selisihnya kurang dari 2 tahun. Nah, semoga aja aktivitas aku ini bisa menemani aktivitas kalian semua ya teman-teman, dan semoga aja bisa memberikan semangat serta nilai positif buat kalian semua. Ini aku awali dengan melipat baju gitu ya teman-teman. Jadi tadi di awal video ini tuh masih jam setengah 5 pagi gitu teman-teman. Ini tuh suami aku tuh berangkat pagi ya teman-teman. Jadi aku tuh tadi habis nganterin suami aku. Terus ini aku mau lanjut buat lipat-lipat baju gitu teman-teman. Nah, di sini lipetan baju aku tuh banyak banget karena emang setiap hari tuh aku tuh cuciannya itu banyak banget gitu ya teman-teman. Dan untuk sekarang ini aku tuh kalau nyuci baju tuh nggak setiap hari, jadi aku tuh nyuci bajunya itu lebih sering 3 hari sekali gitu teman-teman. Makanya untuk lipetan baju aku tuh banyak banget gini ya teman-teman. Ini tuh aja ada baju kerja suami aku, dan baju kerja suami aku tuh juga banyak karena setiap hari itu mesti ganti, karena ini tuh bekas oli-oli gitu ya teman-teman, jadi setiap hari itu harus diganti. Dan untuk celana jeansnya itu juga setiap hari harus diganti gitu teman-teman. Terus juga baju anak-anak itu pastinya itu banyak banget, apalagi ini adik Aza itu udah mulai aku toilet training lagi ya teman-teman. Jadi dulu tuh pernah aku toilet training udah berjalan 2 minggu kalau nggak salah, apa 1 bulan gitu, tapi habis itu aku stop karena waktu itu aku tuh mau lahiran gitu ya teman-teman, menjelang lahiran, dan aku tuh udah merasa capek banget. Makanya untuk kakak Aza itu aku stop toilet trainingnya dan aku pakein pampers lagi gitu teman-teman. Nah, pas toilet training kakak Aza itu aku tuh nggak rajin tatur, makanya tuh prosesnya tuh agak lama gitu. Nah, ini tuh mulai aku toilet training lagi ya teman-teman. Semoga aja toilet training kali ini itu berhasil gitu. Nah, hari ini kalian lagi ngapain nih teman-teman sambil nonton video aku? Aku juga hari ini tuh aktivitasnya agak padat gitu ya teman-teman, seperti biasa. Jadi setiap hari itu, apalagi untuk pagi hari itu aktivitasnya itu banyak banget ya teman-teman, karena harus mengurus 3 anak aku yang masih balita semua ya teman-teman. Jadi anak aku tuh yang pertama itu usianya 3 tahun, yang kedua itu usianya 2 tahun, dan yang ketiga itu usianya 4 bulan ya teman-teman. Jadi kalau setiap pagi itu aku riuh banget, makanya ini selagi aku tuh ada waktu di pagi hari, aku tuh langsung kerja buat bersih-bersih rumah, buat nyicil lipetan baju juga ya teman-teman. Jadi untuk lipetan baju tuh biasanya aku lipat-lipat dulu, terus nanti yang sekiranya itu butuh disetrika nanti aku setrika, tapi paling enggak itu udah aku lipetin ya teman-teman. Terutama untuk baju kerja suami aku tuh pasti aku setrika gitu ya teman-teman, tapi sebelumnya tuh aku lipat dulu biar rapih gitu. Nah, ini keadaan di pagi hari di depan kontrakan aku. Jadi ini tadi sampahnya itu aku cantelin di depan kontrakannya teman-teman, dan ini tuh masih gelap banget dan masih sepi gitu teman-teman. Ini tuh sempat gerimis juga, gerimis tipis-tipis gitu. Nah, itu kontrakan aku ya teman-teman yang ada di belakang itu. Jadi sebelah kontrakan aku tuh ada rumahnya Mbah.
Terus juga sampingnya lagi itu ada kontrakan teman aku gitu teman-teman. Nah ini tadi pas aku habis buang sampah, kakak Nabila itu tiba-tiba kebangun gitu teman-teman. Nah dia itu lagi pakai baju tuh double-double gitu teman-teman. Jadi itu tuh yang baju yang ada di luarnya itu tuh bajunya adik Arka yang udah dipakai sama adik Arka, tapi tiba-tiba dia pakai gitu teman-teman. Jadi dia tuh pakainya double-double gitu. Selanjutnya ini aku mau cuci tempat magicom ya teman-teman, karena aku tuh mau masak nasi. Jadi ini aku cuci aja karena semalam itu habis aku rendam gitu teman-teman. Nah ini aku nyucinya di kamar mandi aja karena masih gelap ya teman-teman. Jadi aku nggak nyuci di belakang karena di belakang kontrakan juga nggak ada lampunya, jadi otomatis gelap gulita gitu teman-teman. Nah ini tuh aku tuh kamar mandinya itu lantainya masih lantai biasa gitu teman-teman, nggak pakai keramik, jadi cuma pakai semen aja kayak gitu. Tapi untuk di depan itu udah pakai keramik, dan untuk di dapur itu cuma pakai perlak aja ya teman-teman. Nah ini untuk berasnya aku tuh biasanya pakai 1,5 cup gitu teman-teman. Jadi ukuran aku tuh emang segini setiap harinya. Terkadang itu kurang ataupun sisa gitu teman-teman, tergantung kita itu makannya itu banyak apa enggak setiap harinya gitu. Terkadang makannya itu kita itu dikit, jadi nasinya itu sisa gitu teman-teman, tapi terkadang juga kurang kalau makannya itu lagi banyak-banyaknya. Nah ini tadi untuk berasnya udah aku cuci, terus ini mau aku masukin ke magicomnya ya teman-teman. Jadi untuk magicom ini tuh aku tuh udah ganti 2 kali. Dulu itu aku pakai magicom yang bawaan dari temannya suami aku. Jadi aku tuh dulu pertama kali ikut kesini itu suami aku tuh beli barang-barang dari temannya suami aku ya teman-teman. Jadi kan dulu itu istrinya itu di sini, tapi akhirnya dia itu pulang ke Jawa dan barang-barangnya itu dijual ke suami aku gitu. Dan untuk magicomnya itu udah rusak, akhirnya aku beli lagi. Aku beli tapi second gitu ya teman-teman. Itu harganya dulu itu 150 gitu, dan magicomnya itu sama persis sama punya aku dulu gitu teman-teman. Dan pas aku pertama kali beli itu kondisinya bagus karena dia itu pemakaian pribadi. Terus juga belum lama gitu dipakainya ya teman-teman, baru 2 bulanan gitu dipakai. Makanya pas diposting di marketplace itu langsung aku beli aja ya teman-teman. Terus ini selanjutnya aku tuh mau bikin menu harian gitu seperti biasa ya teman-teman, menu hemat ala aku ya teman-teman. Jadi ini tuh habisnya itu sekitar 20.000 kalau dihitung-hitung. Jadi ini untuk labu kuningnya itu harganya separuh itu 6.000. Terus nanti untuk santannya itu harganya 3.000. Dan untuk menu yang lain kayak telur, di sini aku tuh pakai telur juga. Telurnya itu 2 butir. Itu sekitar 5.000-an gitu ya teman-teman. Jadi pokoknya ini tuh menu 20.000-an gitu ya teman-teman, menu hemat ala aku. Nah di sini aku tuh mau iris-iris si labu kuningnya. Jadi ini tuh labu kuningnya tuh mau aku bikin kolak gitu seperti biasa, karena anak-anak aku tuh emang suka yang namanya kolak labu kuning. Makanya aku tuh sering banget yang namanya bikin labu kuning gitu teman-teman. Nah buat kalian yang nanya nih 20.000 itu bisa cukup nggak sih sehari gitu? Jawabannya enggak ya teman-teman. Jadi ini tuh cuma buat sekali makan aja, buat pagi hari aja gitu teman-teman. Kalau di Kalimantan itu harganya itu lebih mahal gitu ya teman-teman. Mungkin kalau kalian yang berada di Jawa itu harganya mungkin masih terjangkau, tapi kalau di sini tuh harganya itu udah mahal-mahal banget gitu teman-teman. Nah ini tuh untuk labu kuningnya yang udah aku potong-potong, aku taruh di air, jadi nanti mau aku cuci juga ya teman-teman.
Alhamdulillah sekarang ini channel aku udah makin berkembang, itu berkat kalian semua ya teman-teman. Tanpa dukungan dari kalian channel aku ini nggak ada apa-apanya ya teman-teman. Pokoknya aku tuh berterima kasih banyak buat kalian semua. Oh ya teman-teman, kalau kalian punya IG bisa follow IG aku juga ya teman-teman, @rizky_kartikasari, biar kita itu makin dekat gitu teman-teman. Dan kalau kalian itu butuh informasi per YouTubean atau nanya-nanya tentang YouTube, bisa di DM di IG aku ya teman-teman. Insya Allah kalau misalkan aku pas buka DM, aku bisa bales pertanyaan kalian. Nah, aku juga mau nanya nih teman-teman, kalian tuh yang nonton video aku ini dari mana aja teman-teman, biar aku tuh tahu video aku tuh udah mengudara sampai kemana gitu teman-teman. Dan aku tuh seneng banget ya teman-teman, semenjak aku itu terjun ke YouTube, aku tuh jadi banyak teman, banyak saudara gitu teman-teman. Walaupun kita itu belum pernah ketemu, tapi rasanya itu udah deket banget ya teman-teman. Dan aku tuh juga seneng banget karena aku tuh bisa bersilaturahmi ke kalian semua gitu. Nah ini tadi kolaknya itu lampu kuningnya itu udah lunak gitu teman-teman, dan tadi aku masukin santannya gitu. Jadi biasanya aku tuh masukin santannya itu di akhir-akhir gitu ya teman-teman. Nah untuk menu selanjutnya di sini tuh aku mau bikin nasi goreng, menu simple, menu hemat gitu ya teman-teman, menu sejuta umat ya. Pokoknya kalau nasi goreng itu menu andalan buat sarapan gitu. Jadi aku tuh biasanya tuh bikin nasi goreng, kalau enggak ya nyeplok telur aja kalau misalkan lagi riuh banget ya teman-teman. Nah ini untuk bumbunya aku pakai bawang putih aja sih. Di sini aku pakainya itu 2 siung bawang putih yang ukurannya itu lumayan besar gitu ya teman-teman, dan aku cincang aja gini, jadi teksturnya itu masih agak kasar gitu teman-teman. Nah ini untuk telurnya aku tuh pakai 2 butir. Ini tuh telurnya besar-besar ya teman-teman. Ini mau aku ancurin, aku aduk-aduk gitu. Terus ini tuh aku pakai minyaknya itu nggak terlalu banyak sih, sedang-sedang aja gitu. Dan ini wajannya itu wajan legendaris gitu teman-teman. Jadi ini tuh wajan yang pertama kali aku punya di sini, dan sampai sekarang itu masih suka aku pakai karena aku tuh ngerasa enak banget kalau pakai wajan gini ini ya teman-teman. Ini tuh ukurannya nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil gitu, jadi aku tuh suka banget yang namanya pakai wajan ini, walaupun wajan ini tuh udah agak-agak gosong gitu, apalagi di bawahnya itu udah gosong banget ya teman-teman. Mohon maaf kalau wajan aku tuh kayak gini bentuknya, nggak estetik, nggak yang bagus gitu teman-teman, yang bertema-tema gitu kan. Ada ya yang perabotan rumah tangganya itu bertema-tema gitu, ada yang pink, ada yang biru kayak gitu. Aku masih pakai yang kayak gini, tapi tetap disyukurin karena menurut aku ini wajan aku ini enak banget kalau dipakai. Terus tadi untuk bumbunya aku tuh pakai penyedap, terus aku pakai garam kayak gitu. Terus nggak lupa aku tuh pakai kecap ya teman-teman. Jadi aku tuh kalau bikin nasi goreng itu selalu aku kasih kecap. Kalau nggak dikasih kecap tuh kayak kurang gimana gitu teman-teman, warnanya itu cenderung pucat kalau nggak dikasih kecap ya teman-teman. Nah ini tuh biasanya anak-anak aku tuh suka banget yang namanya nasi goreng kayak gini, makanya aku tuh sering banget yang namanya bikin nasi goreng. Nah kalian nih lagi masak apa nih teman-teman di pagi hari ini? Aku cuma masak kayak gini aja, menu simple aja ya teman-teman, karena aku tuh sebenarnya kalau setiap pagi sama sore tuh riuh banget ya teman-teman. Ya pokoknya kalian bisa membayangkan mengurus 3 anak yang usianya itu masih balita itu repotnya kayak gitu ya teman-teman. Nah ini aku lanjut buat nyuapin kakak Nabila sama kakak Azza di depan kontrakan. Alhamdulillah sih anak-anak aku tuh kalau makan nggak yang susah-susah banget sekarang ya teman-teman. Pokoknya mereka tuh doyan makan, walaupun makannya itu nggak terlalu banyak, tapi alhamdulillah ada makanan yang masuk. Dan aku selingi juga sama susu kotak, karena kalau pakai susu sufor mereka itu sekarang nggak mau gitu ya teman-teman. Apalagi kalau kakak Azza itu dia tuh nggak mau sufor gitu.
Nggak kerasa ya teman-teman, udah sampai di akhir video. Terima kasih banyak ya buat kalian yang udah selalu nonton, udah selalu komen, like, dan share. Aku ucapkan terima kasih banyak. Dan buat kalian yang baru pertama kali gabung, jangan lupa ya teman-teman untuk di subscribe, di like, dan di komen, serta ditekan tombol loncengnya supaya kalau ada video terbaru dari aku kalian mendapatkan notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.